Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Pada pembahasan kita kali ini akan membahas tentang tauhid yang merupakan inti dan dasar daripada ajaran agama Islam. Konsep tauhid merupakan landasan akidah bagi seorang yang beragama Islam. Sebab jika ia tidak meyakini tentang tauhid, maka pada hakikatnya ia tidak masuk kategori sebagai penganut agama Islam. Manusia secara akal teoritis memahami hakikat entitas-entitas sebagai suatu hakikat yang berpijak pada landasan penciptaan, yakni seluruh maujud-maujud kontingen beserta fenomena-fenomena yang ada bersumber dari suatu mabda, bersumber dari suatu pencipta yang wujudnya adalah wajib serta daruri, sebagaimana kita telah membuktikannya dalam berbagai argumen pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu argumen imkan dan wujub maupun burhan siddiqin. Wujud Tuhan adalah wujud yang berdiri sendiri. Zatnya adalah kaya tanpa dicampuri kekurangan sedikit pun, yakni wujudnya murni dan mutlak kaya. Sementara seluruh maujud-maujud selainnya adalah fakir di hadapannya. Bahkan eksistensi mereka semua adalah kefakiran dan tak keberpunyaan itu sendiri. Mungkin hal ini yang diisyaratkan di dalam ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ganiyyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang butuh, kalianlah yang bergantung, kalianlah yang fakir, senantiasa butuh kepada hak Subhanahu wa ta'ala. Sementara Dia adalah maha kaya serta maha terpuji. Makna dan pengertian tauhid dalam pendekatan kalam serta filsafat serta irfan mempunyai perbedaan. Namun pembahasan kita ini tidak menyentuh masalah tauhid dalam perspektif irfan, yang mana tauhid irfan tidak hanya memandang ketunggalan dan keesaan pada wujud wajib, melainkan memandang ketunggalan dan keesaan pada wujud yang dikenal dengan wahdatul wujud syakhsiyah, yakni tidak ada maujud kecuali wujud hak Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dari sisi pandangan dunia tauhid, antara pandangan dunia irfan dengan pandangan filsafat serta pandangan kalam mempunyai perbedaan yang cukup kompleks.
Adapun perbedaan antara filsafat dengan kalam dalam masalah rumusan tauhid tidak begitu kompleks, sebab kebanyakan filsuf Islam di samping mendisiplinkan diri dalam filsafat Islam khususnya, juga untuk menguatkan sendi-sendi akidah Islam dan membelanya, mereka memasuki pembahasan kalam Islam dengan argumen dan burhan filsafat. Dan hasilnya sampai masa sekarang ini, argumen dan burhan dalam menetapkan eksistensi wajibul wujud dan ketunggalannya sangat dipengaruhi dengan argumen dan burhan filsafat dari filsuf muslim seperti Ibnu Sina, Sohrawardi, Nasiruddin Tusi, Mulla Sadra, Allama Tabatabai, serta filosof muslim kontemporer. Di antara istilah-istilah tauhid yang terdapat dalam filsafat dan kalam, serta menjadi rumusan akidah yang kokoh bagi kaum muslimin di masa sekarang ini, sampai tidak goyah dari berbagai kritik-kritik filosof dari kaum filosof materialisme, di antaranya tauhid wajibul wujud, yakni tidak ada satupun maujud selain zat suci Tuhan sebagai wajibul wujud secara zat. Kedua, tauhid bermakna Tuhan tidak tersusun dari bagian-bagian. Tauhid dalam makna ini mempunyai 3 jenis percabangan. Pertama, tidak tersusun dari bagian-bagian secara aktual. Kedua, tidak tersusun dari bagian-bagian secara potensi. Dan ketiga, tidak tersusun dari kuiditas dan eksistensi. Berikutnya, pembahasan yang terdapat dalam pembahasan tauhid wajibul wujud, yaitu tauhid bermakna penegasian berbedanya sifat dengan zat dalam misdak, yakni sifat yang dinisbahkan pada Tuhan tidak seperti sifat-sifat materi yang secara aksiden berada dalam zat wujud materi atau menambah zat wujud materi. Pembahasan tauhid ini dikenal dengan tauhid sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu tauhid af'ali, unity of divine acts, yaitu tauhid yang mana pandangannya terhadap perbuatan di alam semesta ini semuanya merupakan emanasi dari perbuatan hak subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan tauhid af'al. Berikut ini kita akan menguraikan tauhid wajibul wujud, yaitu bahwasanya zat Tuhan adalah tunggal dan esa. Mengesahkan Tuhan dalam realitas eksistensi sebagai satu-satunya wajibul wujud merupakan pilar pemisah di antara agama-agama yang ada. Dan untuk memahami secara benar konsep suatu agama, haruslah dimulai dari sudut tinjauan agama tersebut terhadap zat suci Tuhan. Apakah menurut agama itu Tuhan adalah esa, ataukah menurut dia Tuhan tidak esa,
tapi ia menganut konsep dualisme atau politeisme. Agama Islam dalam hal ini merupakan pimpinan agama tauhid, pimpinan monoteisme. Sebab di dalam agama ini pemikiran tauhid sangat mengkristal dan merupakan prinsip pertama dan utama dalam agama tersebut. Serta untuk menjadi muslim, penganut agama Islam haruslah terlebih dahulu meyakini secara argumentatif konsepsi tauhid yang ada dalam pandangan dunia agama ini. Untuk membuktikan keesaan wajibul wujud dapat digunakan argumen siddiqin, suatu argumen filosofis yang dicetuskan oleh Mullah Sadrah dalam pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bantuan argumen siddiqin, tauhid wajibul wujud dapat dibuktikan demikian. Wujud, yaitu wujud dalam konsep filsafat Mullah Sadrah, bukan hanya realitas akal tetapi juga realitas eksternal. Wujud mempunyai satu tingkatan di antara tingkatan-tingkatannya yang tidak ada lagi kemungkinan lebih sempurna dari tingkatan tersebut, yang mana disebut dengan konsep kebergradasian eksistensi, yakni kesempurnaannya tidak terbatas dan tidak terhingga. Dan wujud yang demikian ini tidak dapat menerima kejamakan, tidak dapat menerima multiplisitas, sebab sifat jamak melazimkan kekurangan. Sedangkan wujud tersebut memiliki kesempurnaan yang tidak terbatas. Mukadimah ini sebagaimana disebutkan berhubungan dengan argumen siddiqin. Mukadimah berikutnya, jika diasumsikan wujud tersebut adalah jamak, maka akan meniscayakan bahwa masing-masing dari wujud tersebut mempunyai kesempurnaan aktual, di mana yang lainnya tidak memilikinya, yakni masing-masing wujud tersebut mempunyai kesempurnaan terbatas, padahal kesempurnaannya harus tidak terbatas sesuai dengan mukadimah pertama. Dari dua mukadimah di atas dapat ditarik suatu konklusi bahwa wujud yang tingkatannya paling sempurna, di mana tidak ada lagi kemungkinan yang lebih sempurna darinya, dan wujud demikian ini sesuai burhan siddiqin adalah wajibul wujud, terbatas hanya satu wujud dan tidak mungkin jamak. Karena itu konsep ini berakhir pada tauhid wajibul wujud. Dan dengan argumen ini kita sudah menegaskan tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rumusan lain dalam membuktikan tauhid wajibul wujud atau Allah Subhanahu wa taala yang serupa di atas tapi dengan sedikit perbedaan serta rincian adalah demikian. Mukadimah mendasar dalil ini bahwa zat wajibul wujud tidak terbatas dan memiliki kesempurnaan absolut, dan tidak sedikit pun keterbatasan padanya dapat dipersepsi dan dikonsepsi. Sebab wajibul wujud meniscayakan bahwa zatnya tidak mempunyai sedikit pun kekurangan dari kesempurnaan. Sebab kurang sempurna sama dengan butuh, sedangkan butuh tidak sesuai dengan zat wajibul wujud. Sekarang jika diasumsikan dua Tuhan atau dua wajibul wujud,
maka meniscayakan keduanya haruslah berbeda. Sebab dengan menegasikan semua bentuk perbedaan, maka juga menegasikan asumsi dua wajibul wujud. Selanjutnya, hanya dua kemungkinan yang ada. Kemungkinan pertama adalah salah satu dari dua Tuhan yang diasumsikan memiliki kesempurnaan mutlak dan tidak terbatas. Sedangkan satu lainnya lagi tidak sempurna, terbatas, dan memiliki kekurangan dari kesempurnaan yang dimiliki Tuhan pertama. Dalam bentuk kemungkinan ini adalah jelas bahwa Tuhan hakiki adalah yang pertama, sedangkan yang kedua disebabkan memiliki kekurangan serta keterbatasan, maka ia mustahil sebagai Tuhan. Oleh karena itu, kemungkinan pertama menunjukkan Tuhan tidak mungkin jamak. Sebab asumsi dua Tuhan dalam kemungkinan tersebut adalah batil dan malah membenarkan Tuhan hanya satu. Adapun kemungkinan kedua adalah masing-masing kedua Tuhan yang diasumsikan memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dalam konteks ini, maka tidak ada satupun di antara keduanya adalah Tuhan. Sebab berasaskan kemungkinan kedua ini, dua Tuhan yang diasumsikan masing-masing terangkap dengan ada dan tidak ada, yakni memiliki suatu kesempurnaan dan tidak memiliki kesempurnaan lainnya. Sedangkan zat suci Tuhan mestilah suci dari berbagai bentuk rangkapan, sebagaimana akan dibuktikan nantinya. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa asumsi wajibul wujud jamak dalam bentuk pertama berakhir pada tauhid. Sedangkan bentuk yang kedua berakhir pada kemustahilan, yaitu mustahil zat Tuhan punya rangkapan. Oleh sebab itu zat wajibul wujud hanya satu dan mustahil jamak. Inilah penegasan dan pengafirmasian tauhid pada hak subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan tauhid wahidiyah. Adapun pembahasan tauhid berikutnya, kita akan membahas tentang tauhid bermakna Tuhan tidak tersusun dari bagian-bagian, dan tauhid ini dikenal dengan tauhid ahadiyah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.